Ya, pemirsa, Kementerian Badan Usaha milik negara melakukan uji coba compressed working schedule menjadi 40 jam dalam 4 hari atau 10 jam sehari. Dengan bekerja selama 4 hari, para karyawan Kementerian BUMN dipastikan libur akhir pekan mulai hari Jumat. Kementerian Badan Usaha milik negara dipastikan melakukan uji coba compressed working schedule menjadi 40 jam dalam 4 hari atau 10 jam sehari mulai pekan depan. Sehingga mulai pekan depan akan terdapat beberapa ASN Kementerian BUMN yang bekerja pada hari Senin hingga Kamis saja. Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari mengatakan proses uji coba ASN Kementerian BUMN yang bekerja hanya 4 hari dengan durasi 40 jam apakah dapat meningkatkan produktivitas dan efektif. Uji coba akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Intinya sih kita ingin bisa nge-piloting ini untuk dari eselon 2 sampai ke pelaksana, intinya itu. Nah, dari piloting ini kita akan melihat seefektif apa program ini dari arti kata apakah meningkatkan produktivitas apa tidak, itu kan itu kita harus lihat semuanya itu. Dan juga dari sisi manajernya juga kita ingin melihat bahwa manajernya di kita ini bisa juga berperan dengan sebagai manajer yang baik supaya dia juga bisa mengelola timnya dia dengan baik. Jadi kalau misalnya timnya ini mungkin kerja terlalu keras, mereka juga harus bisa memastikan bahwa timnya itu diberikan juga kesempatan untuk bisa work-life balance-nya harus ada, intinya itu. Rabi menambahkan penerapan compressed working schedule di Kementerian BUMN ini dilakukan mengacu pada hasil survei yang telah dilakukan. Sehingga nantinya penerapan kerja 40 jam dalam 4 hari ini akan diterapkan mulai dari eselon 2 hingga pelaksana. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini menilik efektivitas kebijakan 4 hari kerja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Ya, halo, selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mas. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan tadi sudah disampaikan begitu ya terkait dengan penerapan kebijakan 4 hari kerja. Memang akan diuji coba terlebih dahulu nih di Kementerian BUMN untuk levelnya eselon 2 sampai dengan pelaksana. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda nih Pak Trubus? Iya, sebagai sebuah inovasi dalam pelayanan publik ya tentu ini bisa kita lihat uji coba ini hal yang positif gitu. Jadi artinya bahwa nantinya semua aspek pekerjaan itu cukup hanya 4 hari kerja saja gitu. Misalnya kan kalau sudah di negara-negara lain kan sudah diterapkan, ini kan bukan barang baru sebenarnya. Meskipun di Indonesia hal yang sangat baru karena selama ini kita mengacu pada aturan yang ada, khususnya Undang-Undang Ciptaker lah. Kalau di ASN juga Undang-Undang ASN itu 40 hari ya, artinya 40 jam lah, bukan 40 jam kerja. Nah, jadi ini persoalannya kemudian ketika jadi 4 hari berarti kan sehari itu bisa 10 jam. Dan apa enggak itu menimbulkan kelelahan itu. Berarti jadi masalah kan. Artinya jangan sampai kita istilahnya ekspektasinya tinggi dalam rangka untuk untuk mengurangi stres mental, istilah burnout lah gitu ya. Kemudian juga mengenai engagement juga terkait well-being dan work-life balance itu. Tetapi kan persoalannya juga harus dilihat dari sisi yang lebih atau mendasar, yaitu apakah kemudian ini bisa juga mendukung istilahnya percepatan pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau harapannya itu kemudian mereka berwisata kan Mas gitu. Tapi kan persoalannya kemudian itu menimbulkan juga banyaknya pengeluaran. Jadi jangan-jangan malah kelelahan itu akhirnya 3 hari itu hanya untuk tidur gitu. Jadi mana mereka nggak produktif kan. Ini kan hal-hal yang menurut saya juga harus dilihat secara komprehensif ya. Jangan kita hanya bermodalkan bahwa itu hal yang positif. Yang kedua, saya melihat justru ini menjadi pertimbangan ke depan bagaimana kemudian penggunaan istilahnya layanan publik yang berbasis SPBE, dari sistem pemerintahan berbasis elektronik nantinya itu yang sekarang sudah mulai diterapkan itu bisa dilakukan secara lebih baik gitu.
gitu loh Mas, dalam arti kalau memang 4 hari kerja itu bisa mau diterapkan. Tetapi ini memang ganjalannya terlalu berat Mas, karena apa? Karena tidak saja masalah kebijakan regulasinya yang belum memungkinkan, tentu itu perlu dirubah dulu. Juga penolakan-penolakan dari berbagai pihak, termasuk dalam hal ini dari parlemen juga ada menolak. Nah ini memang harus juga ini perlu bertahap menurut saya gitu. Dan lainnya menurut saya juga harus dilihat bahwa meskipun positifnya adalah juga dalam hal konteks kemacetan misalnya, dan mereka juga menimbulkan istilahnya mengurangan polusi udara karena macet itu sendiri dan sebagainya sisi positifnya, tapi memang pertimbangan negatifnya juga harus di ini Mas, harus betul-betul dipertimbangkan secara matang. Baik, begitu, Mas. Kalau kita review selama ini begitu dengan pola kerja 5 hari dibandingkan dengan 4 hari kerja, kemudian ada penambahan jam kerja. Menurut Anda ini akan lebih efektif atau tidak? Mengingat memang ini belum dicoba, meskipun di negara lain sudah ada yang menerapkan kebijakan 4 hari kerja. Nah, dari sisi kita dengan berkaca dengan pengalaman 5 hari kerja begitu, ini Anda melihat bagaimana nih komposisi ini nantinya? Iya, kalau lihat ini 4 hari kerja ya, ini kan selama ini hitungannya harusnya dikurangi itu, karena hitungan kita kan tetap 40 Mas, itu di dalam pasal 77 itu memang ketentuannya 40 jam. Nah kalau misalnya jadi 4 hari harusnya dikurangi itu, misalnya jadi 32 atau berapa gitu kan, kurang 8. Nah jadi ini menurut saya memang perlu dipikirkan secara matang, tetapi yang jelas memang aspek positifnya dari sisi pekerja bagus, ke dalam arti memang itu ada kesempatan untuk refreshing, tapi tentu juga itu tadi tetap 4 sehari 10 jam ya tentu kelelahannya luar biasa, di samping banyak kerumitan soal koordinasinya ya kan, juga kait dengan apakah harus semua sektor. Kan itu masalahnya kan, ini kalau bisa diterapkan, ada sektor kita kan ada 2, sektor esensial dan non esensial. Mungkin untuk sektor non esensial mungkin bisa diterapkan yang awal misalnya, tetapi tentu juga harus melalui jelas mengenai kebijakan targetnya seperti apa, kemudian juga dalam hal ini produktivitas yang harus ditekankan di situ, kemudian bagaimana budaya kerja. Ada sedikit mengenai engagement ya, komitmen lah ya, komitmennya itu gimana. Ini komitmen budaya kerja kita juga harus dibenahi, tapi sebagai sebuah inovasi tentu ini sesuatu yang perlu kita hadapi bersama, karena memang pola global sudah berubah seperti itu Mas gitu. Jadi harus, kita nggak boleh jadi negara kemudian istilahnya kaku doktriner gitu, nggak boleh kan. Ini sesuatu di perkembangan. Ya, potensi kalau kita lihat dengan upaya tadi, komitmen, kemudian budaya kerja lain-lain begitu. Lebih mengarahnya kemana? Kalau memang Anda harapkan dan mungkin proyeksi begitu, kontraproduktifkah, efektifkah, atau bagaimana nanti ini? Ya kalau lihat riset-riset yang ada memang kelihatannya produktif Mas. Artinya ini tinggi lah gitu. Tetapi memang persoalannya kan ada syarat-syarat yang harus yang diatur sedemikian rupa. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian pekerja itu tidak dalam posisi tekanan gitu. Kalau mereka tertekan, stres kan malah jadi, karena kan kita yang khawatirkan adalah kontraproduktifnya itu gitu. Yang harus dipikirkan kan gitu. Jangan kemudian kita semata-mata dari sisi aspek efisiensi, efektivitas, tapi persoalannya dalam hal ini konteks negara gitu, konteks ASN ini memang sebagai pelayan abdi negara perlu juga mempertimbangkan sisi-sisi yang disebut dengan efektivitas dan efisiensi itu Mas gitu. Nah itu dia. Kan ini untuk di daerah agak rumit juga nanti, bagaimana di daerah kan, ini kan butuh ini Mas, monitoring, pengawasan yang ketat ya, karena tapi nanti itu malah mereka jadi selama ini aja kita udah sulit kan, mereka jalan-jalan dan kemana nggak jelas juga, tetapi yang harus diingat juga pengalaman kita COVID dengan sistem hybrid juga belum efektif juga gitu loh Mas. Tapi ya inilah yang sesuatu yang memang perlu kita pertimbangkan bersama. Baik, posisi abdi negara sebagai pelayan masyarakat lantas bagaimana? Apakah kebijakan ini nantinya begitu layak diterapkan atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Trubus. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan beberapa negara yang sudah menerapkan uji coba dari kebijakan 4 hari kerja begitu ya. Seperti yang bisa Anda saksikan, ada Jerman, kemudian Spanyol, Belgia, Islandia,
Portugal, Jepang, kemudian ada Inggris, Selandia Baru, Skotlandia, ada Amerika Serikat, Wales, dan juga Kanada. Ini dia beberapa negara yang sudah melakukan uji coba 4 hari kerja. Dan berikutnya kita lihat dari sisi jam kerja BUMN, ini dibagi menjadi 2 tipe. Di perusahaan BUMN ada 7 jam per hari atau 40 jam per pekan untuk 6 hari kerja dan 1 hari istirahat sepekan. Kemudian ada 8 jam per hari atau 40 jam per pekan untuk 5 hari kerja dan 2 hari istirahat sepekan. Ini dia beberapa tipe ya di perusahaan BUMN begitu untuk hari kerjanya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Baik, Pak Trubus, ini memang sudah ada beberapa negara begitu yang menerapkan kebijakannya. Tapi kalau riset mungkin ataupun review dari Anda, efektivitas ini lagi-lagi, kemudian komitmen tadi itu seperti apa, nanti pengawasan yang sempat Anda garis bawahi terutama ASN-ASN yang ada di daerah itu akan bagaimana nanti Anda melihatnya nih Pak, silakan. Iya, menurut saya memang ini harus dibuat satu kebijakan target yang jelas ya. Sebenarnya panjang targetnya jelas, saya rasa ini bisa jalan Mas itu. Dan yang kedua tentu ada soal pengawasan yang ketat kan. Dengan persoalan kita ini memang praktek-praktek masalah korupsi gitu ya. Ini masalah korupsi waktu juga yang akhirnya dilakukan. Itu akan marak kalau kemudian kita tidak ada ini yang ketiga, yaitu law enforcement yang tegas. Kalau ada law enforcement yang tegas, saya rasa akan ini, karena itu nanti kembali kepada ini jati diri dari para ASN sendiri dalam hal komitmen dan budaya kerja itu, Mas. Itu yang menjadi kunci di situ. Yang lainnya menurut saya memang persoalan-persoalan terkait ini yang ada di negara lain. Ya, kita juga nggak bisa menutup mata. Apakah kemudian kita riak ikut-ikutan juga nggak bisa juga, karena memang dunia sudah mengglobal ya, sudah seperti itu. Nah, karena itu memang kritik-kritik yang belakangan muncul, misalnya kita ini di negara Pancasila, apakah harus menerapkan juga seperti itu sebagai yang terjadi di 12 negara itu gitu kan? Kayak gini, kalau dia di medsos kan seperti itu komentarnya, tetapi yang jelas bahwa kita harus mendukung, mencobalah, namanya kita coba dulu secara bertahap dan berkesinambungan tentunya nanti. Nah itu sehingga nanti akan kita lihat sampai di mana plus minusnya. Tetapi yang jelas memang kalau dari sisi cost and benefit gitu ya, itu tentu antara cost dan benefit yang didapat banyak costnya itu. Jadi karena benefitnya yang didapat, karena ini mengingat budaya Indonesia Mas, jadi kita ngomongin kita negara Pancasila gitu yang segala sesuatunya sangat toleran sekali gitu, sehingga jangan sampai kemudian kita malah istilahnya itu menjadi produktivitas rendah, tingkat kepercayaan publiknya jadi menurun, dan apalagi internasionalnya juga malah turun gitu kan. Jadi ini yang harus kita jaga semua. Tetapi sekali lagi Pak, apa yang dilakukan oleh BUMN ini sekarang ini sebagai sebuah inovasi tentu patut kita dukung, dan nanti dalam arti bagaimana kemudian untuk ASN, karena tentu bagian dari ASN juga itu BUMN itu bisa diterapkan secara meluas. Meskipun sampai hari ini tentu pihak pemerintah dan Kemenpan RB sebagai pihak yang ini punya kewenangan ya, PNRB, di situ ada BKN, Badan Kepegawaian Negara, harus berkoordinasi secara ketat di situ, agar mereka itu bisa menerapkan di tingkat pusat maupun di daerah. Nah ini juga hal yang perlu menurut saya koordinasi, karena sekali lagi bahwa ini tak mudah dipraktek di lapangan dan butuh pengawasan dan penegakan aturan yang memadai juga, Mas. Nah itu dia, ini ada peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 kan tentang hari kerja, kemudian jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN. Pasal 3 ini menyebutkan hari kerja instansi pemerintah sebanyak 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Nah Anda melihat bagaimana dengan sistem kerja 4 hari ini? Apakah nanti justru akan bertentangan dengan belit itu? Iya, kalau 4 hari kerja ini tentu kan bertentangan Mas, kalau dilihat secara secara regulasi. Karena jelas di situ yang mengatakan 5 hari kan di situ, kemudian sekarang jadi 4 hari. Nah persoalannya kan itu kalau BUMN kan menghindarinya tetap aja 40 Mas hitungannya. Nah 40 ini jadi nggak logis, mana orang harus bekerja dalam tataran 10 jam dalam sehari. Nah ini kan timbulnya malah nanti nggak kelelahan, kemudian malah jadi itu tadi banyak yang malah stres lagi atau gimana ya, halnya ini yang perlu jangan sampai kemudian berpikir mereka ini akan produktivitas tinggi itu ya, ini jangan sampai itu aja. Tetapi
yang jelas bahwa memang regulasi itu perlu disesuaikan nantinya kalau memang ini nanti hasilnya memberikan yang positif lah, tentu Tapi jangan kemudian ada akal bulus di situ nanti muncul PHK, kalau ini repotnya di situ Mas. Jadi PHK atau kemudian dijadikan argumentasi untuk istilahnya pengurangan karyawan dan sebagainya gitu. Jadi organisasi ini, karena begini Mas, untuk di ASN ini ada dua kan selama ini yang berlaku secara struktural saja. Struktur itu artinya ada eselonisasi ya, eselon itu aja selama ini banyak jalannya nggak ini. Kemudian pemerintah mengubah jadi fungsional Mas, yang struktural dipindah jadi fungsional. Nah fungsional sebagian juga karena nggak ada komando, kerja sendiri-sendiri, nggak jelas ininya juga, akhirnya produktivitasnya juga nggak jelas itu Mas. Jadi sekarang kemudian diterapkan lagi yang namanya 4 hari kerja. Lah ini kan juga harus ini juga kan gitu, bagaimana agar negara ini mampu menjaga kontinuitas dan menjaga kinerja tadi Mas, kaitannya dengan produktivitas itu gitu. Baik, nah kaitannya dengan sisi pelayanan sebagai ASN begitu ya kepada masyarakat. Nah, Anda melihat bagaimana, bersinggungan tidak sih nanti dengan mereka yang mungkin kaitannya dengan pekerjaan dari perusahaan swasta atau mungkin yang lainnya yang tidak termasuk dalam skema kerja 4 hari ini nantinya? Ya kalau kita nanti SPBE ya, sistem pemerintah berbasis elektronik itu jalan Mas. Artinya dalam sempurna lah dalam pengerjaan, semuanya memakai AI misalnya, teknologinya, kemudian serba digital semua, bisa Mas. Karena kan semua ditentukan oleh aplikasi nanti, apalagi kemudian negara akan menciptakan yang namanya Satu Data Indonesia SDI, itu nanti bisa terwujud misalnya ya. Semua kan kebijakan nanti bersumber dari data itu, tetapi yang jelas apakah kemudian nanti akan layanan publiknya itu menjadi kendor atau malah meningkat ya tentu kita harapannya meningkat, tapi kalau misalnya kendor lah ini yang jadi persoalan kan gitu. Nah tentu ini harus ada rambu-rambu yang jelas, kerangka yang jelas, terutama sekali lagi bahwa di daerah ini memang selama ini pengawasannya sangat minim, dan apalagi kemudian pengaruh politik sangat tinggi sekali Mas, di mana kemudian peran kepala daerah ini kan sebagai raja-raja kecil itu sangat melindungi bagi mereka pendukungnya Mas, ini yang jadi repot kan di situ. Nah apakah kemudian mampu memberikan semacam reward and punishment secara benar gitu. Nah ini kan karena fungsi-fungsi inspektorat saja kadang-kadang nggak maksimal kan. Ini yang menjadi persoalan kalau di daerah atau di tingkat kementerian pada umumnya. Nah ini ya hal-hal yang menurut saya memang perlu dikaji secara mendalam. Tentu ini apa yang dilakukan oleh BUMN adalah sesuatu yang patut kita apresiasi. Namun demikian juga hal-hal yang harus dicari ya, hal kelemahan-kelemahan, sekaligus di mapping lah secara sosial juga, bagaimana kemudian dampaknya ke masyarakat juga Mas. Jangan sampai masyarakat kemudian nanti berpikir seolah-olah kok enak amat itu menjadi PNS. Nah, jadi mereka menggunakan pajak rakyat untuk dalam tanda petik foya-foya untuk mereka ini kan hal-hal yang negatif masyarakat juga harus ini Mas, dan harus juga ada pemikiran bagaimana kemudian kalau ini untuk BUMN aja banyak kritik kan, terutama apakah itu muncul diskriminasi seolah menimbulkan kecemburuan sosial bagi kementerian atau lembaga yang selama ini menggunakan 5 jam tadi gitu. Baik, tapi Pak Trubus, Anda melihat mungkin ada skema lain, kebijakan lain tidak sih yang mungkin bisa lebih tepat sambil kita tetap meningkatkan produktivitas, tapi tadi yang disampaikan kan work balance, antara work life balance-nya seimbang, begitu lah bisa dikatakan lah. Gitu gimana nih Pak? Ya kalau mau model lain ya pernah yang diterapkan sama pandemi COVID. Karena pandemi COVID itu kan sebenarnya telah mengubah secara cukup mendasar, fundamental lah ya dalam hal bagaimana kita mindset kita melihat namanya bekerja. Nah di situ kan bisa menerapkan namanya sistem hybrid misalnya kan, dibuat imbang misalnya lah 3-3 atau berapa gitu ya, atau 2-2 atau gimana lah, 2-3. Nah harus ada kejelasan situ. Cuman memang ini harus dijelaskan sektornya dulu Mas, itu kembali ke sektor esensial dan non esensialnya, karena kalau enggak nanti semuanya mau diterapkan sama. Nah cuman itu tadi, kalau misalnya nanti gajinya sama, ini juga menimbulkan masalah lagi Mas gitu. Artinya TKP yang didapat sama lah, ini kan kecemburuan sosial, kemudian juga ada istilahnya kemalasan untuk berproduktivitas itu kan, karena ini kan ini Mas pikirannya sudah toh nggak mungkin dipecat, nggak mungkin juga dilakukan ini semacam PHK gitu kan, itu Mas jadi problem kan di situ. Kalau perusahaan private swasta sih oke-oke aja Mas, dengan mudahnya kita atur sedemikian rupa, tapi untuk ASN ini tidak mudah Mas, karena kita persoalannya ada pada menempel kepada yang namanya
ya layanan negara dan kaitannya dengan ini aparat negara, Mas. Di sini persoalannya. Jadi kalau bahasa kerja di aparatur sipil negara itu ASN-nya undang-undangnya kan itu. Tapi yang jelas kaitannya dengan pelayanan publik, kaitannya dengan apa namanya birokrasi publik dan kaitan juga dengan bagaimana memberikan ini trust masyarakat kepada yang namanya pemerintah gitu lah. Kalau kemudian ini kita atur-atur dalam tanda petik suka-suka, nanti masyarakatnya malah kayak bahasanya sewot gitu kan, sewot marah. Baik, oke. Berarti memang masih banyak faktor-faktor yang perlu dicermati begitu ya pada saat penerapan uji coba ini. Tadi sudah disampaikan pilotingnya memang di Kementerian BUMN dan semoga tadi ini bisa menjadi perhatian juga nih bagi para pemangku kepentingan yang memang menggagas ataupun menginisiasi ya dari kebijakan 4 hari kerja ini. Tadi faktor work-life balance itu penting juga, tapi yang perlu dijaga adalah produktivitasnya begitu ya Pak Trubus seperti yang Anda tekankan tadi. Baik. Pak Trubus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Trubus. Terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.